Triwidam Naraka Sedam. Tiga pintu menuju neraka niki ampun. Kone rago di hidup niki ngaras wargan kocak nih. Niki pertama dumun rawat alam nika. Pun sudah itu sesama kita ke samping itu juga kita membantu bahu bakti, bahu senang ida bertarung untuk mencapai napi atman saksat kareng melihat diri sendiri niki lah. Untuk melihat atman dalam diri kita niki perlu proses orang leluhur bilang pato cara ngemelangin mengendalikan pikiran itu sulit sekali dikendalikan, makanya pengendalian indria indra penapi rago terbebas dari ikatan ampun kenten berata teguh ya kuat kenten tahan untuk melaksanakan napi janji diri nih yoga niki menarik indera-indera kita dari objek niki menarik benih pikiran yang terarah kepada objek niki lain ada di kenten sekali napi ada kekuau napi yang menarik kaki ke cangkangnya iko pun kenten semadi iko ngaku semadi tiap hari pun niki menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widiwasa niki jalan yang disebut dengan sedana untuk mencapai kamo krodo yoga semadi kamo krodo lobo niki perlu karena disebutkan di dalam napi wastana niko di dalam Bhagavad Gita kamo krodo lobo niko musuh utama apa niki musuh utama yang harus dihindarkan karena api akan menjerumuskan kalau kamu umpamanya ya ingin menjatuhkan orang lain kan keinginan. Kalau krodo umpamanya ingin menghancurkan orang lain. Dengar niki terus lobo. Lobo niki luar biasa kekuatannya Ini yang perlu dihindari. Bahkan di dalam Bhagavad Gita disebutkan tentang tiga ini yang harus dihindari. Tapi disebutkan di dalam Bhagavad Gita Triwidam Naraka Sedam. Tiga pintu menuju neraka niki ampun. Kone rago di hidup niki ngaras wargan kocak niki sudah diberikan, jangan lakukan itu. Tapi kenapa masih banyak yang tapi melakukan sering marah? Dengar ya. Sudah itu mengikuti keinginannya tidak bisa terkendali. Lobo masih Lobo sudah dapat lagi nyari. Kadang-kadang mungkin ada pembagian, tapi orang miskin ada yang ikut ke sana padahal sudah tidak wajib peroleh. Nikilah. Padahal ini sastra sudah meluruskan seperti itu. Kama, kroda, loba. Tiga pintu menuju neraka. Nah ini patut dihindari. Sampai saat ini menurut sastra tidak ada kitab suci maupun tidak ada pengetahuan yang bisa menghilangkan itu menghilang itu kecuali dihindari dihindari melalui itu melalui tapo brata yoga semadi niki giring makin mulai hidup nika melalui catur brata penyepian pun niki amati geni pun niki matikan keinginan niki hilangkan keinginan yang jelek-jelek. Tapi segala sesuatu itu bersumber dari keinginan. Keinginan berbuat baik pun jadi muncul dari keinginan. Tengok. Terus kenapa kalau keinginan berbuat buruk itu muncul juga? Kenapa keinginan untuk mencuri muncul juga? Kenapa keinginan untuk ampura pun niki untuk menyakiti orang muncul juga? Niki tidak lain dari apa? Awidya. Awidya ini kegelapan karena tidak memahami makna dari keinginan itu. Keinginan itu dikendalikan untuk keinginan yang baik-baik. Keinginan untuk mencuri jelek nih, kadang-kadang ya. Keinginan membantu orang susah, baik. Inilah perlu kebijaksanaan untuk mengatur semua itu dalam konsep kita menjalani kehidupan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, tentang catur brata penyepian tentang amati geni
melalui hari suci raya hari suci Nyepi dengan catur berata penyepian niki. Nah niki ya pun. Kalau konsepnya hari suci itu adalah dengan upakaronya itu adalah konsepnya membuat harmonisasi antara alam lingkungan dengan kita. Dengar nih. Nah, terus kontekstualnya apa? Apakah sudah kita lakukan seperti itu? Niki yang penting tindak lanjut tindak lanjut daripada catur berata penyepian itu diantaranya amati geni. Mematikan ingin jangan ada keinginan merusak alam. Merusak alam, merusak lingkungan. Dengan alasan apa? Nah niki kalau kita meyanyo punika adalah konteksnya material. Konteksnya material yang masih berkutat di bidang upakara. Yang intinya yang bahan-bahannya mengambil dari alam. Tapi dari alam untuk upacara. Daun, buah, bunga dan lain sebagainya semua dari alam. Nah, dalam konteks kita untuk melestarikan alam, amati geni itu tidak merusak alam. Sudahkah kita berbuat seperti itu? Apakah kita cuma mengambil aja isi alam itu untuk upakara? Tidak pernah menumbuhkan, tidak pernah merawat, tidak pernah memelihara. Niki yang penting ditinjak lanjuti dalam konteks catur berata penyepian. Banyak yang bisa kita lakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sebagaimana umpamanya disebutkan dalam Triparata punika yang berkaitan dengan dianya puniki. Asih, punya lan bakti. Kan Triparata seperti itu. Juga kaitannya dengan alam. Kalau asih niko artinya asih ring sarwa tumuh, asih ring lingkungan, memelihara lingkungan dengan baik. Dengar pun kalau punya yang membantu saudara-saudara kita yang susah, orang-orang yang miskin, wenang weaken dana punya. Dengar niki. Nah, baru terakhir bakti. Dengar bakti artinya melayani Tuhan, melakukan persembahan. Dengar niki pertama dumun rawat alam nika. Pun sudah itu sesama kita ke samping itu juga kita membantu bahu bakti. Bahu senang ida betaro. Sampun dibalik pun niki. Bakti ke Nibotaro, bakti ke Nidopetaro, kita merusak alam, mengambil semua dengan alasan untuk bakti ke Betaro ini. Alam lingkungan dihancurkan, orang sedeman-teman kita disusahkan. Bahkan konsepnya yanyo pun ini. Kalau konsepnya yanyo membahagiakan kita, membahagiakan orang lain, itu konsep yanyo. Banyak yang kita lihat konteksnya di masyarakat. Ampura pun ini. Kalau ada umpamanya kematian, potong bambu netak tiang di jalan, bawa jalan pun ini, orang yang mau ke kantor terhalang, seperti itu, Nah, ini perlu juga pemahaman kita bagaimana meyanyo itu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan, jangan demiannya kita sekendaknya kan, melasti ke segara, penuh jalan. Orang mau kerja juga terhambat. Ini perlu juga menjadi pemahaman kita ke depan. Beragama itu beragama yang tapi yang benar. Agama itu sesuai dengan dharma. Dharma itu sama dengan dianya tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan diri sendiri. Itu. Jangan berkedok bakti kepada Ido Sing Hyang Widiwaso Tuhan, tapi kita melakukan segala sesuatu tanpa kontrol, tanpa berdasarkan kitab suci. Nah ini ke depan perlu kita pahami bersama berkaitan dengan yanyo, berkaitan dengan apa yang dinamakan amati geni, menghilangkan hawa nafsu. Nafsu itu luar biasa kekuatannya, menghancurkan. Ini yang perlu dikendali. Ini perlu prosesnya. Tidak bisa cuma sekali dalam hari Nyepi, setahun sekali. Tapi ini perlu proses yang dinamakan dengan pendakian spiritual, berkembang dia niki, berkembang untuk meningkatkan. Tapi tadi dalam kawin kediatmikan, kediatmikan itu yang disebut dengan api para widya, pengetahuan tentang ketuhanan. Iki yang penting. Jadi Tuhan itu yang ada dalam diri, yang ada di alam semesta. Nah, melalui catur berata penyepian inilah, melalui sepi sunyo, melalui suung, tengah-tengah.
melalui amati geni di dalam kegelapan. Begitu sinar dunia, kita mematikan lampu maka dunia tidak disinari kan, berarti kan gelap nih kok. Tapi dalam kegelapan ini mari kita hidupkan, nyalakan api jenana, api atman yang disebut dengan atman yotir, sinar atman. Coba kalau malam tuh kita tutup mata tapi kan masih bisa melihat, itulah sinar atma. Niki perlu dihidupkan dalam konteks catur beratur penyepian. Niki perlu dihidupkan di kegelapan malam kita melihat yang tidak kelihatan. Karena dia tapi dalam orang suci, orang-orang yang tekun belajar Nabi Wastana niko belajar kediatmikan tentang ketuhanan pada saat nyepi itu dia selalu berdoa. Tamasa itu gelap betul. Ya Tuhan, hindarkan saya dari kegelapan jiwa. Tamasa menuju napi yotir sinar. Ya Tuhan, lepaskan hamba dari kegelapan menuju sinar suci yang terang, sinar suci ilahi pun ini, sinar suci Tuhan. Nah, nikilah pada saat hari nyepi itu kita diberikan kesempatan walaupun satu hari, mari kita manfaatkan semua itu untuk mencapai napi atman saksat kareng, melihat diri sendiri nikilah untuk melihat atman dalam diri kita niki perlu proses nah melalui catur beratur penyepian niki yang pertama terus yang kedua napi amati lelanguan niko lango pun niki lango niku senang nikmat nah, mungkin kan senang menikmati senang kenikmatan nah, niki dimatikan niki kenikmatan mabuk-mabukan tengen ya minum-minuman terus hiburan, tengen ya, mungkin ngertian apa ke kafe, tengen ya. Nah kadang-kadang niki, kadang-kadang pemahaman yang keliru kan, padahal menghabiskan waktu katanya kadang-kadang kita itu kemo melalui, tengen menghabiskan waktu, katanya. Sebenarnya gimana sih pengertian itu? Waktu yang menghabiskan kita atau kita yang menghabiskan waktu? Ya, ini yang tidak dipahami. Waktu itu tidak pernah diajak waktu niko kalau pun nyak ben kalau mertiu tekau kemudian apa aku kalau mertiu tekau pun niki sedondeannya tentaranya udah kok kena sakit dan lain sebagainya niki kan tentara kalau mertiu. Nah kalau niko waktu tidak pernah bertanya apakah kita selesai melaksanakan tugas apa tidak, tetap dia hadir. Dia tidak mau berhenti sedetik pun apapun yang kita lakukan, tapi waktu itu berjalan ya, detik demi detik, jam demi jam, tahun akhirnya mendekatkan kepada akhir waktu kematian kita Makanya jangan salah menghabiskan waktu, waktu menghabiskan kita sebenarnya makanya disebut dia great offering, persembahan yang maha besar kepada kala-kala. Kalau niko artian waktu dalam konteks manifestasi Tuhan dalam konteks waktu. Ampun genten, kalau pun niki di kuadrat itulah Sang Hyang Widi yang bisa menghabiskan waktu niki. Tuhan baru bisa menghabiskan waktu. Kalau kita dihabisi oleh waktu, tengah-tengah. Niki makanya waktu itu mari dimanfaatkan tapi semaksimal mungkin Nah sekali punika wau dalam konteks catur beratur puniki amati lelanguan menpun raga langu kenikmat lupa lupa ampun dengan kesejatian diri karena itu nah niki karena lelanguan niko artin keindahan kesenangan kenikmatan itu berkaitan dengan apa duniawi ya tapi dan kenikmatan duniawi yang berasal dari material pun man kesenangan, kesenangan itu mesti muncul kesusahan karena dalam Bhagavad Gita disebutkan matras parsatu kaunteya sitosna duka dukada agama panitya titi kesau barata sabah. Wahai engkau Arjuna, wahai engkau kaunteya, begitu Krishna dia. Hubunganmu dengan benda-benda duniawi, dengan benda-benda material hanya menimbulkan panas dan dingin.
suka dan duka itu dia. Itu sudah dipahami, hadapilah semua itu. Ya? Nah, karena raga masih berbadan kasar, bertubuh, iki yang dikena kontaminasi nih. Karena di konsep objek indera itu luar biasa pengaruhnya. Kalau sudah mengetahui seperti itu, sudah paham bahwa itu menimbulkan suka dan duka, tapi kenapa semua orang mengejar itu gitu loh? Semua orang mengejar harta benda, harta benda untuk dinikmat, padahal itu tidak abadi. Ikilah dalam konteks nyepi niki kita harus diarahkan atau dituntun untuk memahami antara yang sejati dengan tidak sejati. Tubuh ini tidak sejati, atma niko, roh niko sejati. Roh sejak lahir sampai tua tetap itu aja. Yang berubah kan badan niki. Cene, anak-anak, dewasa, tua, meninggal. Roh itu tetap tidak berubah dia. Abadi. Niki perlu dibahas, perlu direnungkan dalam konteks catur berata penyepian. Ampun kita lelanguan. Kan lango-lango niko makanya dihindari, tidak bisa dihindari. Untuk menghindari itu napi yang dipakai untuk menghindari itu agar kita tidak terikat. Mari kita cari nilai daripada objek itu. Nilainya niko abadi tapi tidak. Niki kalau kita sudah memahami yang maya dan tidak maya itu, di sana kita akan tertimbul ketidakterikat. Bahwa itu nak sementara kan, biar begitu, jangan terikat. Niki harus memahami niko perlu prosesnya luar biasa, harus berato kuat niki. Lenten kuat berato tidak bisa pun niko sebentar aja terganggu. Nah niko berkaitan dengan lelanguan. Lelanguan, lango, ampun kita lelungan pun niki. Yang ketiga lungan tu lungo, melali pun niki pesiar. Lalu bagaimana dengan melali Metirta Yatra? Kan melali mesti niko Metirta Yatra niko kan melali melali niko Metirta Yatra niko berwisata spiritual, bukan dalam konteks materialistis. Jadi kita mendekatkan diri niko termasuk penyucian pun niko. Tirta Yatra itu penyucian, sekalipun kepertapaan niko ada 4 yang bisa perlu ditinggalkan. Kepertapaan, berderma, perbuatan baik itu perlu ditingkatkan. Bahkan orang-orang suci pun wajib melakukan niko untuk penyucian. Niki tidak disadari bahwa itu maknanya luar biasa. Niki perlu Tirta Yatra itu bagian daripada ajaran agama Hindu. Semua ingin melaksanakan itu, apalagi zaman sekarang sampai keluar negeri. Niko artinya pergi untuk mencari kenikmatan. Niki dihindari. Pada saat catur berata penyepian pun niko, hari nyapi niko itu lelungan niko tidak keluar tapi diam di rumah. Atau kalau kita irago melaksanakan perayaan nyepi di pura umpamanya, di pura, di gunung, ya tetap di sana tidak keluar areal niko. Itu artinya tidak melakukan lelungan, tidak keluar. Terus karena tidak keluar, kemana kita pergi? Kenten. Nah, pergilah kita bertamu kepada Sang Hyang Widi. Itu loh, kita tidak keluar menemui orang-orang, tapi kita bertemu dengan Sang Hyang Widi. Di sini kembali yang disebut dengan api samadhi, berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan Tuhan dalam diri kita. Tuhan yang imanen dengan transendental yang di luar melalui pura-pura. Itu setelah itu bisa kita mengendalikan diri, tidak keluar ke sana. Pikiran kadang-kadang kan begitu ya, tidak bisa dikendalikan pikiran, sering nyidang. Meregam kene boy yang merem, tapi pikirnya di Jakarta. Itu pikiran. Orang leluhur bilang pato cara ngemelangin mengendalikan pikiran itu sulit sekali dikendalikan. Makanya sareng sama saya napi masa ikang manah ngariana wit saking indriya mapermuti, ikang subo asubo karmo matanyang ikang manah juga perihakanan sekarang. Kenten di sareng sama saya. Pikiran itu adalah sumber dari baik dan buruk. Itu sumber pikiran itu. Oleh karena itu dikendalikan. Pertama pun iki mengendalikan pikiran.
niki susahnya sekali pun kau menggenggam angin, niki susah. Tapi tetap diusaha kembali dengan api sedana, ya. Dengan sedana spiritual itu yaitu tapa, mengendalikan pikiran itu kembali. Bagaimana cara begitu akan keluar tarik lagi, itu proses ya bertahun-tahun untuk mencapai. Nah, setelah kita ketemu dengan Tuhan pada konsep amati lelungan, kita bertemu dengan usahakan, tapi prosesnya terlalu panjang, banyak, tidak semudah itu ketemu Tuhan ya. Tapi kita berusaha dan yakin bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Karena Bhagavad Gita juga menyebutkan, mana bawa siapapun yang memuja aku, siapapun yang memikirkan aku akan ada di sana. Mikir Sang Widi kan ampun, benten ini memikirkan Sang Yang Widi aja ampun, dia sudah terkontak sepanjang pikiran itu suci nirmala. Nah, niki kalau pikiran masih kotor pun niki ya sulit nih. Bagaimana mungkin Tapi inilah suatu proses yang harus ngiring belajar di dalam konteks Hari Raya Nyepi Catur Berata pun niki, belajar mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, tidak pergi jauh kemana, konteks 24 jam. Nah, terus yang terakhir apa ya? Amati karyo, mungkinkah kenten biniki amati karyo, padahal di bawah kudat Tuhan tidak sedetik pun aku tidak bekerja, maka alam ini akan menjadi napi dan goncang, sedetik pun ini, ragu 24 jam tidak bekerja pun ini, mungkinkah dengan ini, ngiring paham sareng sami tidak bekerja yang bagaimana, tidak bekerja fisik, dengan pekerja fisiknya ditiadakan, tapi dialihkan kepada konsep-konsep yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi kita dilarang bekerja merusak alam contohnya. Jangan bekerja merusak alam. Bukan saja pada hari raya Nyepi, pada hari selanjutnya juga. Jangan maru ada napi ada gempa, ada tanah longsor, ada napi do banjir. Salah bos Sang Yang Widi, teng-teng deh. Padahal kita tidak merawat alam semesta. Tapi malah makin situasi makin niki di seluruh Indonesia semua kena bencana kena bencana niki, ada banjir, ada longsor, ada gempa, Merapi meletus malingnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Padahal di Hindu nika kita itu sudah di dalam lontar wamo kerti logo Sanggragumi wenten sasi halau, kenam kepitu kesango nika